mujizat Nabi Isa, Nabi Musa yang bisa membelah. Sekarang di transferlah ke kita yang umat setelah Nabi Musa ya. Konteks dia minta selamat, tiba-tiba Allah menyelamatkan, bisa membelah laut. Itu tuh ada yang berbicara seperti ini, bahwa kita meminta kepada Allah tuh bisa di luar nalar atau bisa di alam bawah sadar atau apapun lah. Nanti Allah akan tunjukkan yang tidak diduga-duga. Sama berarti hal begitu ya Pak. Kan Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi yang mujizat-mujizat itu kan dia tidak pernah meminta doa-doa yang ya Allah belahlah laut, Abu Bakar bisa, kan tidak minta itu. Allah langsung bisa membelah laut itu. Gimana tuh Pak itu? Ya, jadi misalkan kalau terkait kita bicara mujizat seperti yang tadi pada nabi-nabi yang utama ya, nabi yang disebutnya ulul azmi, nabi-nabi yang punya kisah luar biasa dari Ibrahim, Musa, kemudian Isa, Rasulullah Muhammad SAW, ya, Nuh, gitu ya. Benar, banyak mujizat. Karakter dari mujizat berdasarkan definisinya jelas itu sesuatu yang tidak bisa diulang, nggak bisa diduplikasi gitu. Kita hendaknya terhadap pertanyaan itu tidak berhenti pada hal itu saja. Kita tahu sahabat-sahabat dekat Rasul, beliau itu disebutnya radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah itu orang yang diridhoi. Yaitu yang seperti apa? Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Itu. Oleh karenanya itu adalah keutamaan level di bawah Nabi lah. Kalau sahabat kan di bawah Nabi itu tingkat keutamaannya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah semua sahabat itu menjalani kehidupan yang lancar-lancar saja hingga meninggalnya? Kita tahu berdasarkan fakta sejarah yang sahih bahwa perjalanan sahabat tentu ada yang gilang gemilang seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, As-Siddiq, lalu Talhah bin Ubaidillah, katakanlah, terus Khalid bin Walid. Maksudnya ya Khalid bin Walid kan panglima perang, selalu menang, beli pernah kalah gitu. Nah, kita tahu sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggalnya dalam keadaan memilukan sangat banyak. Sangat banyak. Apakah mereka kemudian juga pertanyaannya dengan pertanyaan, kok nggak dapat mujizat ya? Nggak selalu. Maksudnya atau di bawah mujizat namanya keajaiban ya, yang di situ menunjukkan kebesaran Allah tentang janji Allah. Allah pasti melindungi orang bertakwa. Nah, kita luaskan. Perlindungan Allah itu adalah perlindungan paripurna, bukan hanya apa yang tampak di mata dan terdengar di telinga, apa yang sesuai dengan keinginan gitu. Iya, persis. Terlindungnya mereka itu adalah ketika mereka tetap dalam keimanannya, walaupun kakinya di kanan. Bagian beli jaluk ya. Beli jaluk. Ya, bagian beli jaluk ya tetap baik. Dijaga. Khabbab bin Arat begitu. Khabbab bin Arat itu dalam keadaan bocak-bacak di karu-karu. Dia ribet gimana gitu. Kenapa ya? Rasul nggak minta tolong ke Allah, nggak berdoa ke Allah. Gitu. Kita mungkin aja dijamin. Ya. Ribet nih. Rasul jawab kata-kata, sesungguhnya Allah pasti akan melindungi kamu. Itu sih tidak akan dirubah keterangan itu. Dengan cara begini, tapi jangan didesak Allah tuh, bos. Waktunya sesuai persangkaan kita. Ya, nggak bisa ya. Makanya di situ berlakulah relasinya. Ari Uwung mendapati keadaan yang bisnis yang tagihan triliunan tuh, itu Obeng, pernah punya Obeng itu, anak pengusaha Cirebon mungkin, batu kita, dah susah, ya, dia loh, mati beli urip beli. Apalagi dalam yang bagian paling akhir adalah bunuh diri. Nggak ada kamusnya di kita, nggak ada bunuh diri, nggak boleh. Yang takwa pasti dilindungi dan pasti happy ending, pasti itu. Cuma jangan menurut persepsi kita, luaskan dulu, eksplor dulu Al-Quran, eksplor dulu bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kita tuh beli gampang jatuh gitu, beli gampang nyungkel. Tahu. Kita ada kekhawatiran anak ini jadi kemiskinan misalnya, Dia jadi melenceng. orang jangan sampai ya sebenarnya jangan sampai dia mencuri, ya kan, bisa kasih modal kan, itu kan niatnya kan dipakai kasih modal loh dari orang tua, lu udah gak usah mencuri kira-kira gitu lah.
Karena kalau sengsara potensi dosanya kan banyak. Iya. Ya kan? Kita bayangkan orang-orang susah kan potensi dosanya bergaul kan itu kan, ya kan? Dan kondisi lingkungan zaman sekarang ya. Iya. Sekarang Sifat yang negatif ya, kecenderungan untuk apa? Apakah bergaul itu besar. jadi kefakiran dengan kekufuran Melas, kalau nggak ada sama bagi neraka, orang apa? untuk memberikan nasihat-nasihat dari bisnis yang sing bener cung dari anu yang bener no Gimana ngalahin kotanya lah gitu aja. Ya, benar bagi saya kan anak Ya, beda-beda ya. Beda-beda. Pasti dia pakai dia pakai dia pakai. Kadang-kadang waktu yang nyari ada tinggi, apa? tapi memang betul Tiap anak tuh punya sifat dan karakter yang beda-beda. Beda-beda. Ngadepinya harus gimana, yang A harus begini, yang B harus begini, yang C harus begini. jadi di situ yang menjadi guideline bahwa anak kita beda-beda namun ditakdirkan lebih apa tuh beda-beda kalau ditakdirkan begitu ya makanya yang tidak berbeda adalah cara menanganinya secara umum apa ajak mereka takwa kan umum pun ya pasti itu tuh sabar ente ya kan jaga iman nah itu kita bermainnya di wilayah yang sama itu cuma yang berbedanya pendekatannya contoh Musa alaihissalam ketika ngomong kepada Fir'aun dia berdoa nih Allah luar biasa takut kan pertama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi shrah li Allah mudahkan longgarkanlah jaga kepintaran aku supaya tahu ngomong nih bener kita pengen ngomong nih Bapak ini Fir'aun gitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li mudahkanlah yang amri urusanku ini urusan berat ini wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Kang dia ngomongkan kita yang ngomongnya gampang, dia kayak paham. Hari ngomong kita lancar, dia bilang apa kan gini. Lalu diperintah Allah, kamu ngomong sama Fir'aun berangkat dengan kaulan layinan ente ngomongnya, lemah lembut. Nah, jangan Musa itu orang keras ya. sementara di sisi lain, itu jadi raja sumber Iya. kejahatan luar biasa namanya Fir'aun ini. Jadi harus keras dong, harus keras. Ayo dia memainkan porsi yang kerasnya. Itu bingung kan? Nah ini kembali kan ta'alud tadi tuh. Di mana dia kaulan layinan, di mana dia kaulan sadidan. Tegas kan? Hitam putih jelas. Wah, hari ngomong tegas-tegasan di penguasa disikat, habis kita. Ente apa? Saat kaulan layinan, subjeknya sama itu. Pokoknya sama Fir'aun. Tapi dia ngomongnya lain. Kenapa lain? Bapaknya. Fir'aun itu bapaknya. Bapak angkat. Bukan bapak nasab, bapak angkatnya. Jadi dia kan pernah dulu, Fir'aun, kamu itu dulu tinggal di istanaku. Maksudnya diopanin nih raja kita, nih Asia kan? Diopanin. Terus gede itu ngelawan tadi. Mungkin kan di Babut tuh ada kisah tuh Fir'aun jenggotnya dicabut gitu seperti itu ya belinya waktu pengen dihabisi jari Rabi aja sih beli jadi ya kan dia mas ya nah di situ dia memainkan fungsi pendekatan yang berbeda padahal orangnya sama dalam relasi apa anak bapak tapi saat dia mulai izhar dakwahnya Fir'aun kamu itu telah berbuat zalim melakukan perusakan di muka bumi dengan luar biasa ngomong kayak gitu pada saat mana dia nahi mungkar mencegah kemungkaran terakhir intinya sih lari dia sampai pada saat itu di Laut Merah itu kan nah seperti itu relasinya dengan yang tadi kita bicarakan apa yang kita bicarakan adalah tadi punya anak tuh beda-beda pendekatannya beda-beda arening keluarga memang kaulan layinan kalau masih dalam konteks yang kecil-kecil supaya ada impresi aja karena kita dandim karena kita jenderal kayak memperlakukan bini kayak pasukan kan bisa itu itu kan tapi pada saat sudah nahi mungkar pada saat apa sudah memasuki fase-fase atau caption di mana melakukan pemungkaran yang adlim yang besar
membunuh, perzinaan, Ya, kelewatan lah. kelewatan 5 dosa besar lah itu, baru kencang kita. Atau ini orang munafik, bisa jadi istri kita, keluarga kita itu memiliki sifat-sifat yang mendekati kemunafikan. Ada perintah umum kalau kepada orang munafik. Kita aja belenak-belenak yang ngomong dari orang munafik. Orang munafik itu orang kafir tanggung. KTP Islam, ngomong Islam, tapi senengnya ngancurkan Islam dalam sikap, perkataan, perbuatan, apapun. Nah, yang kayak gitu sikap kalau munafik. Munafik sikap. Kita harus yakin betul tentang kemunafikannya, ciri-cirinya gitu. Biasanya dia merusak Islam ini. Sholat misalnya diatur, digawe aturan sholat dewe, puasa, beli apa, kudu zina, hari seneng mah. Kira dari siapa? Oh, pengajari. Jadi itu. Iya. Ngomong sama. Diomongin, orang ngomongnya angel, sikat. Itu fase-fasenya.